Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Pancaloka Interior Design. Di sini kami akan memperkenalkan profil perusahaan kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan filosofi dari Pancaloka. Merancang ruang dengan 5 perspektif. Panca berarti 5, yaitu melambangkan jumlah pendiri anggota tim. Dalam filosofi timur, angka 5 juga mempresentasikan kesempurnaan harmoni seperti 5 unsur seperti tanah, air, api, udara, dan juga ruang. Sedangkan loka berarti dunia, alam, atau realitas tempat tinggal. Dalam konteks arsitektur, menggambarkan ruang hidup dan juga ekosistem tempat manusia dan alam juga berinteraksi. Kolaborasi 5 jiwa, Pancaloka, yaitu menggambarkan 5 individu yang berbeda. Namun saling melengkapi, masing-masingnya membawa nilai, visi, dan juga keterampilan yang unik. Sama halnya seperti 5 jari dalam satu tangan, masing-masing penting untuk menghasilkan karya yang utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang company profile. Jadi PT Pancaloka adalah firma arsitektur yang berkomitmen menciptakan ruang hidup yang harmonis antara manusia, alam, dan budaya. Didirikan oleh 5 individu dengan latar belakang dan keahlian yang saling melengkapi, kami percaya bahwa lanskap bukan hanya tentang keindahan visual, melainkan juga ruang yang bernyawa, tempat nilai-nilai lokal, ekologis, dan sosial bertemu. Selanjutnya kami akan menjelaskan layanan jasa kami. Jadi di sini kami menyediakan jasa desain interior seperti rumah tinggal, komersial, fasilitas publik. Kemudian kami menyediakan renovasi dan redesain ruang seperti penataan ulang, fungsional dan estetis. Selanjutnya kami juga menyediakan desain lanskap dan tata hijau. Kemudian menyediakan pengembangan konsep desain tematik, menyediakan konsultasi dan visualisasi ruang, dan menyediakan penataan kawasan skala kecil hingga menengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi firma landscape konseptual dan terdepan yang mengutamakan keberlanjutan, kepekaan budaya, dan harmoni dengan alam di setiap karya. Dan untuk misinya sendiri yaitu mengintegrasikan pendekatan desain berbasis ekologi dan budaya lokal, memberdaya komunitas melalui landscape yang fungsional dan bermakna, menghadirkan solusi landscape yang estetis sekaligus ramah lingkungan, dan yang terakhir yaitu menyelaraskan unsur ruang, bentuk, dan narasi lokal ke dalam setiap desain. Lalu untuk personal skills atau spesifikasi jobnya itu ada Arya sebagai arsitek utama, yang kedua ada Tiara sebagai desainer visual dan presentasi, ada Nasiwa sebagai riset dan konseptualisasi desain, Dinda sebagai spesialis desain interior, dan saya sendiri sebagai drafter dan technical support. Selanjutnya ada yang namanya proses pendirian PT Perorangan, yaitu yang pertama itu didirikan oleh 1 orang termasuk pemegang saham dan juga direktur. Yang kedua itu memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga itu pendiri membuat surat pernyataan pendirian. Yang keempat itu pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI. Yang kelima itu mengurus NPWP perseroan perorangan. Dan yang terakhir itu mengurus NIB dan izin usaha perseroan perorangan. Dan untuk saat ini kami memiliki sebuah proyek yaitu Kitchen Interior Designs. Untuk saat ini kami memiliki sebuah proyek yaitu Kitchen Interior Design. Nah, untuk kitchen setnya itu kami menggunakan kabinet di atas dan bawah, lalu ada top table dari granit serta tanaman hias. Untuk rencana anggaran biaya pembuatan kitchen set berdasarkan desain yang kami buat, estimasi ini menggunakan material multiplex dengan finishing HPL dan top table dari granit. Untuk komponennya terdiri dari 1 kabinet bawah dengan ukuran 4 meter, harga satuannya 2 juta rupiah dengan total 8 juta rupiah, dan yang kedua kabinet atas ukurannya 3 meter dengan harga satuan 1,8 juta menjadi totalnya 5,4 juta. Lalu kabinet kulkas custom dengan ukuran 1 meter, harga satuannya 2 juta dan totalnya menjadi 2 juta. Top table granit dengan ukuran 4 meter, harga satuannya 1,2 juta menjadi 4,8 juta. Engsel dan rel soft close paket 10 set, harga satuannya 150.000, totalnya menjadi 1,5 juta. Untuk handle dan aksesoris, harga satuannya 500.000 dan totalnya 500.000. Untuk finishing HPL 10 meter persegi dengan harga satuan 250.000 menjadi totalnya 2,500 juta rupiah. Dan untuk biaya pasang totalnya menjadi 2 juta rupiah. Untuk total estimasi biaya menjadi 26.700.000 rupiah.
Selanjutnya, kami mendesain meja bar pada area dapur ini yang berfungsi sebagai area santai, tempat sarapan, atau menerima tamu secara informal. Desain meja bar ini menggabungkan bentuk yang asimetris dan juga dinamis dengan penggunaan material kayu serta batu yang menciptakan kesan modern serta alami. Tanaman yang terintegrasi di meja menambahkan nuansa segar yang menjadikannya elemen yang fungsionalis sekaligus estetis dalam ruang hunian. Untuk rencana anggaran biaya untuk area dining, berdasarkan desain yang kami buat, estimasi ini mencakup furnitur utama, pencahayaan, dan elemen dekoratif. Untuk komponennya yaitu meja makan kayu solid dengan harga satuan 3.500.000, totalnya 3.500.000. Untuk komponen selanjutnya yaitu kursi makan sebanyak 6 unit, harga satuannya Rp750.000 dan totalnya menjadi Rp4,5 juta. Lalu untuk lampu gantung artistik dengan 3 unit, harga satuannya yaitu Rp600.000 dengan totalnya menjadi Rp1,8 juta. Selanjutnya yaitu karpet alas meja 1 unit, harga satuannya 1 juta, totalnya menjadi 1 juta. Lalu dekorasi meja seperti vas, bunga, dan lain-lain 1 set, harga satuannya Rp500.000, totalnya menjadi Rp500.000. Untuk selanjutnya tanaman hias dan pot sebanyak 2 unit, harga satuannya Rp300.000, totalnya menjadi Rp600.000. Untuk aksesoris lainnya, harga satuannya Rp500.000, totalnya menjadi Rp500.000. Untuk biaya pengiriman dan pemasangan, harga totalnya menjadi Rp1 juta. Untuk total estimasi biaya menjadi Rp13.400.000. Selanjutnya saya akan memperkenalkan desain area dining yang kami rancang dengan mengutamakan kenyamanan, estetika, dan fungsi ruang. Jadi desain ini mengusung pada konsep warm modern dengan memadukan elemen kayu alami, pencahayaan lembut, dan sentuhan tanaman hijau untuk menciptakan suasana makan yang rileks namun tetap elegan. Jadi pada bagian meja makan, kami menggunakan material kayu dengan finishing natural untuk nuansa hangat dan ramah lingkungan. Pada kursi makan, kami rancang dengan ergonomis, dengan warna netral agar tetap menyatu secara visual. Pada lampu gantung, kami tempatkan tepat di atas meja makan agar memberikan cahaya fokus yang hangat dan memperkuat suasana intim saat makan. Kemudian pada dekorasi meja, kami menggunakan elemen estetika sederhana seperti lilin, bunga segar, atau vas kecil untuk mempercantik tanpa mengganggu fungsi ruang. Kemudian pada tanaman hias, kami tempatkan strategis di sudut ruang untuk memberikan kesegaran visual dan udara yang lebih sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya untuk meja bar. Meja bar berdasarkan desain yang kami buat, termasuk material, tenaga kerja, dan perlengkapan tambahan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan kayu dan beton untuk meja barnya. 1 unit itu seharga 3 juta. Yang kedua itu untuk pengecatan dan finishing, 1 unit itu 500.000. Yang ketiga itu kita menggunakan kursi kayu 2 unit, itu seharga 1 juta. Dan yang keempat itu ada dekorasi patung tangan dan pot tanaman, 1 set itu seharga 750.000. Dan yang terakhir itu biaya tenaga kerjanya, 1 paket itu 1.500.000. Jadi bisa diperkirakan total perkiraan biayanya itu seharga Rp6.750.000.